Nama saya Anton, saya domisili di Malang, umur sekarang 37 tahun. Saya berusaha di pembelian nila kekar di Telogowaru, lebih tepatnya di depannya BBI Telogowaru. Bisa lewat pakai mobil, bisa pakai motor, bisa. Enak, akses jalannya enak. Sudah 3 tahun saya di pembelian. Saya dulu kerja di hotel, jadi asisten direkturnya hotel. Iya, enggak apa-apa mas, lebih seneng gini. Uangnya lebih banyak soalnya mas. Saya di pembenihan ikan nila, strainnya kekar mas. Kekar itu adalah satu jenis ikan nila merah ya. Perbedaan atau keunggulan kekar ini daripada nila yang lain, itu secara pertumbuhan dia lebih cepat. Lalu secara FCR itu dia lebih rendah. Biasanya kalau nila jenis yang lain FCR 1,2, 1,3, kalau kekar itu 1 sampai 1,1. Untuk membuat 1 kg daging butuh 1,1 kg pakan gitu. Nila kekar itu pusat di Pasuruan, karena di Pasuruan yang order itu per petani, satu orang itu rata-rata permintaan itu di atas 1 juta ekor. Nah, maka yang handle retail itu di sini. Jadi pusatnya Pasuruan, yang retailnya di Malang. Malang ini handle permintaan yang di bawah 1 juta ekor per orang. Nila kekar ini dibuat oleh Pak Kartoyo. Jadi yang membuat strain ini kan Pak Kartoyo. Nah, seperti yang saya ceritakan bahwa di Pasuruan itu kan permintaan satu orang biasanya minta 1 juta, 3 juta ekor satu orang. Nah, yang handle retail nggak ada, akhirnya ya sini. Nah, saya diberikan kesempatan oleh Bapak, ya sudah kamu bikin kolam di Malang. Nanti bikinlah pembenihan di Malang supaya petani ini nanti yang kecil-kecil, petani yang kecil ini bisa mendapatkan benih yang asli dan berkualitas. Karena banyak kekar yang palsu juga banyak. Yang dimaksud palsu itu kan gini, orang banyak mengatasnamakan kami, terutama namanya Pak Kartoyo. Oh, ini saya indukan dari Pak Kartoyo, itu sangat banyak sekali. Padahal nggak seperti itu. Wong kita ini nggak pernah jual indukan di Pulau Jawa. Kalau luar Jawa iya dijual. Nah, akhirnya ekspektasi petani ini yang berharap, oh saya beli strain kekar supaya cepat, tapi karena dengan, mohon maaf ya, kekar yang tidak jelas ya, jenis kekar yang tidak jelas, akhirnya ya beda di pertumbuhan, beda di FCR, SR-nya juga beda. Nama kita juga jelek. Sistem penjualan itu di sini harus pesen dulu mas, tidak bisa dadakan karena waiting list, banyak permintaan. Contoh seperti sekarang ini permintaan sudah sampai kurang lebih hampir 1,3 juta ekor. Jadi sampai hampir akhir bulan depan ini sudah penuh. Kalau online kita enggak, sudah sangat-sangat mengurangi karena permintaan terlalu besar. Jadi kita sudah sangat-sangat mengurangi. Kalau di kita pemasaran itu dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, luar pulau juga iya. Makassar sering ambil, Palembang, Papua, Kalimantan, Medan, macam-macam mas. Kalau untuk luar pulau kita pakai kargo pesawat. Kalau yang jalur darat kita pakai ekspedisi. Potensi sangat luar biasa. Kalau potensi nggak luar biasa, kayak contoh Jawa Barat, Tasikmalaya itu setiap bulan ambil di kami kurang lebih 300-400 ribu ekor. Indramayu itu 400 ribu ekor. Makassar itu 100. Itu contoh-contoh saja. Setiap bulan mereka ambil. Otomatis masih banyak peluang sebenarnya. Di sini permintaan per bulan alhamdulillah kurang lebih 1,5 lah. Tapi produksi sementara ini hanya bisa 1,3 juta ekor saja. Jadi masih ada demand yang tersisa.
Kami sering koordinasi sama bapak-bapak penyuluh di BBI, terutama Pak Doni sebagai penyuluh kami, untuk kapan hari sempat kita juga diundang untuk pelatihan pembenihan, penyuluhan pembenihan, terus ada bantuan juga beberapa induk dari BBI, sering koordinasi tentang teknis di lapangan, tentang petani-petani yang ada di sekitar Malang juga, supaya kita bisa kumpul dan guyup gitu. Bagaimana teknis untuk pembenihan waktu itu, lalu penanganan, handling, lalu bagaimana sih pendederan gitu. Kalau saya, prinsip saya itu hidup itu kan butuh uang, mas, keluarga juga butuh uang, makan, bukan butuh gengsi atau butuh bersihnya. Kalau dari sisi pendapatan, alhamdulillah jauh lebih besar daripada waktu saya pegang hotel. Ini kan juga bisnis sendiri yang sangat bisa dikembangkan, tergantung kita maunya seperti apa. Nah, kalau ikut orang kan ya udah itu aja, dimakan gaji aja. Resiko juga besar. Kalau nggak cocok bosnya, kita di PHK kan gitu. Kalau ini kan enggak, asal kita mau berkembang ya ayo berkembang, pasti dapat income.